dan tidak ada kaitannya dengan kemenangan Prabowo Gibran, ya kan? Karena begini ya, Anda harus tahu juga bahwa perbuatan bansos itu harus dilihat apakah ada hubungan kausal dengan diberikannya bansos itu mengakibatkan perolehan suara daripada pihak-pihak pemohon. Jadi harus dihubungkan. Jadi jangan nggak boleh tafsir dan asumsi. Jadi kalau banyak ada bansos, nah harus dibuktikan apakah betul akibat bansos ini ada hubungan kausal. Jadi saya jadi memilih gara-gara bansos. Itu harus dibuktikan. Jadi tidak bisa langsung diasumsikan, ditafsirkan. Oh ada bansos sehingga orang memilih Pak Prabowo. Nggak ada bisa begitu. Harus dibuktikan ada hubungan kausal nggak? Ada sebab akibat tidak? Gara-gara bansos saya memilih Prabowo Gibran. Nah, ketemu lagi di channel Pusat Informasi. Kali ini teman-teman kita akan saksikan perdebatan antara tim ya pembela kubu paslon 01 dan paslon 02 ya, kubu Amin ya dan kubu Prabowo Gibran ya di sengketa Pilpres ya 2024 ini. Ya di sini perdebatan ini sangat menarik ya teman-teman ya, dan mari kita saksikan bersama-sama ya teman-teman ya. Tim pembela Prabowo Gibran, Otto Hasibuan. Selamat sore semuanya, apa kabar? Selamat sore. Selamat sore. Ya, terima kasih seluruhnya sudah hadir dalam diskusi kami kali ini. Sudah dibuka ruang, sudah dibuka peluang nih, Bung Refli, Hakim Konstitusi membuka peluang untuk menghadirkan Menteri sebagai saksi untuk sidang PHPU di MK. Sejauh apa kemudian Anda melihat dari sikap Hakim ini? Iya, ini kan hal yang biasa saja ya. Artinya kalau kita mau bicara tentang informasi yang dibutuhkan oleh Mahkamah Konstitusi terutama ya terkait dalil permohonan misalnya. Ya Mahkamah Konstitusi bisa saja memanggil pihak-pihak lain untuk dimintai keterangannya, termasuk menteri sekalipun dan pejabat-pejabat lainnya. Tapi kalau kita kaitkan dengan kebutuhan permohonan 01, itu kehadiran 4 menteri itu sangat dibutuhkan karena terkait dalil soal bagaimana penggelontoran dana bansos, ya kan bisa ditanyakan pada Menteri Keuangan. Kemudian dalil mengenai distribusi bansos, ya yang kelihatannya kok tidak banyak atau tidak melibatkan atau tidak diketahui semuanya oleh Menteri Sosial, bisa ditanyakan pada Menteri Sosial ya, termasuk besaran dan lain sebagainya. Kemudian ada juga video misalnya atau pernyataan dari Erlangga dan Zulhas yang mengaitkan bansos itu dengan personalisasi ya. Jadi bansos dikaitkan dengan Jokowi, Jokowi dikaitkan dengan Gibran, Gibran dikaitkan dengan Pejabat, misalnya seperti itu. Oke, tapi menurut saya ini hal yang biasa saja. Hal yang biasa, tapi dari kubu pihak terkait menilai bahwa pemanggilan menteri ini dipandang tidak relevan. Gimana tuh menyikapinya? Ya kalau mereka nggak relevan pasti kan bukan membuktikan, kan mereka nggak punya permohonan, dan mereka kan mau menjawab permohonan, itu permohonan kan terkait permohonan, ya permohonan kami itu terkait dengan 4 menteri itu, dan demikian juga yang saya lihat permohonan 03. Jadi kalau ditanyakan 02, ya 02 memang nggak relevan karena 02 cuma menjawab permohonan kami, menanggapi permohonan kami, dia tidak punya permohonan sendiri karena pihak terkaitnya. Oke, kalau gitu saya ke Bang Otto. Kalau begitu, ini kan jawaban dari THN Amin begitu. Ini kan korelasinya berhubungan langsung dengan permohonan mereka. Ada dugaan semua bermula dari bansos yang akhirnya merujuk pada intervensi pemerintah dalam hasil Pilpres. Gimana menyikapinya, Bang Otto? Sorry, tidak semua bermula dari bansos. Oke. Bansos itu salah satu. Ya. Maksudnya ke arah situ. Salah satunya itu. Gimana tuh, Bang Otto? Jadi begini ya, saya hendak meluruskan dulu satu acara yang berlaku secara universal di seluruh peradilan di dunia ini. Jadi termasuk juga di Indonesia dan termasuk di Mahkamah Konstitusi. Bahwa ini adalah sengketa, ya. Ini adalah sengketa. Kalau sengketa itu namanya ada 2 pihak, ada yang termohon, ada yang termohon, ya. Lain halnya ini dengan kasus umpamanya pengujian suatu norma hukum di dalam norma suatu dalam undang-undang, itu kan satu pihak. Ya. Nah, karena ini adalah inter partes ya, para pihak, maka berlaku asas yang berkali-kali sudah dikatakan, actore incumbit probatio. Artinya barang siapa mendalilkan sesuatu, maka dia harus membuktikan dalilnya. Jadi dalam perkara ini karena sengketa, mengingat sengketa antara maka yang berlaku itu adalah kalau pemohon ingin membuktikan dalilnya, maka dia sendiri yang mencari saksinya untuk membuktikan dalilnya. Dia tidak bisa meminta kepada hakim tolong perkara ini supaya dipanggil. Nah hal itu sudah saya sampaikan kemarin di persidangan dan hakimnya kelihatannya bisa menerima karena ya betul sekali, karena bisa mendalilkan ya memang harus bisa membuktikan kan seperti itu ya. Hakim mengatakan memang ini inter partes. Tapi katanya, kalau hakimnya sendiri yang membutuhkan, ya tentu kita pun nggak bisa menghalangi karena itu hak dari Pak Hakim untuk dipakai sebagai dasar untuk mengambil suatu keputusan bagi kepentingan Majelis Mahkamah Konstitusi. Tapi kalau keyakinan Anda Hakim akan mengamini permintaan itu atau tidak? Ya tergantung situasinya. Kami terus terang aja jangan dikira menyatakan dalil ini seakan-akan kami tidak takut atau tidak bersedia. Bisa-bisa saja kalaupun dihadirkan bagi kami fine-fine saja karena kami yakini bahwa itu pun tidak ada masalah. Cuma kami kan di dalam jawaban kami kemarin seperti Anda dengar, kami juga kan melakukan tuduhan kan, bebantahan bahwa justru kecurangan itu kan dilakukan juga oleh pihak 01.
Nah, oleh karena itu kami juga sedang mempertimbangkan sekarang apakah kami nanti akan juga memohon agar Ibu Megawati umpamanya pimpinan-pimpinan partai yang lain atau tokoh yang lain akan bisa masuk menjadi pihak dalam perkara ini. Urgensinya? Ya, tentunya sama dengan kami ingin tahu juga apakah kecurangan-kecurangan itu ada kaitannya dengan beliau-beliau ini. Ini sedang kami pertimbangkan. Nah, itu yang saya katakan tadi. Kalau ini terjadi, maka perkara ini akan sangat menarik. Oke. Pihak minta 4 menteri, kami juga memintakan Megawati, tokoh-tokoh lain. Nah, nanti tergantung hakim. Oke. Dia menerima yang mana. Nah, ini menarik sekali. Dan Oke. bagi kami kan salah gitu loh. Oke. Gitu ya. Tapi kami yakin bahwa kalau dipakai aturan yang baku, yang ketat, itu tidak akan mungkin dikabulkan. Tapi kalau hakim merasa kurang dalam pembuktian, pengen meminta bukti-bukti dari para ahli, dari para menteri atau dari Megawati dan tokoh-tokoh yang lain, umpamanya, itu hak majelis gitu. Oke. Ada tandingan juga nih nampaknya Bung Refli. Mau bawa Bu Mega nih akan dipertimbangkan untuk dihadirkan juga ke sidang MK. Gimana meresponnya dari THN? Ya malah senang saya. Jadi sekalian aja kan Bang Utu sudah bilang katanya, menarik ini. Jadi menteri yang itu dihadirkan, Bu Mega dihadirkan, tokoh-tokoh lain yang kira-kira terlibat atau punya daya untuk memberikan keterangan dihadirkan juga. Jadi sidangnya itu betul-betul bisa dipertanggungjawabkan soal klarifikasi, soal klarifikasinya kan begitu. Cuma memang yang membedakan saya dan Bang Utu, kalau kami kan sudah mengajukan, Bang Utu masih omon-omon. Bukan omon-omon karena Saya malah minta Bang Utu ajukan sekarang begitu. bukan begini. Jangan Kami punya posisi sebenarnya kalau secara hukum ya itu secara hukum inter partes itu siapa yang mendalilkan dia harus buktikan. Tergantung kepada nanti kesaksian daripada pihak 0102. Kalau setelah kami lihat perkembangannya, kami baru menentukan siapa yang harus kami panggil. Kita menunggu, ya kan? Menunggu dong. Ya, tapi ini Bang Utu. Cara kami Jadi juga, MK itu tidak terhalang untuk memanggil siapapun kalau seandainya MK membutuhkan itu. Nah, kita para pihak ini cuma bisa mengusulkan. Nanti MK mekanismenya akan bawa itu ke rapat permusyawaratan hakim, tetapi dalam konteks kepentingan MK. Ya, karena MK akan membutuhkan sebuah keterangan yang meyakinkan, keterangan yang cukup adequate agar kemudian perkara ini bisa diputuskan sebaik-baiknya, seadil-adilnya. Karena itu kami sih sudah berupaya yang menyampaikan surat dan itu sudah dilakukan. Lalu upaya selanjutnya ya hanya menunggu, berdoa saja MK betul-betul memanggil dan berdoa juga Bang Uto dan teman-teman mengajukan agar mereka. Nah, biar menarik kan, biar adrenalin. Berharap untuk menunggu agar MK memanggil para menteri ini. Tapi kalau menurut Anda, Bung Refli, seyakin apa 4 menteri yang Anda harapkan bisa datang itu betul-betul nanti di MK? Ada 2 faktor. Ya. Faktor pertama adalah faktor ketika kita mengajukan saksi dan ahli. Kalau misalnya saksi dan ahli itu bagi hakim MK. Bung Refli, mohon maaf boleh diperbaiki audionya terlebih dahulu, kurang terdengar jelas. Oke. Ini jadi pertama bergantung pada proses nanti pembuktian ya. Ketika kita menghadirkan ahli dan saksi. Kalau dari persidangan itu hakim merasa cukup, karena saya mengikuti MK ini sudah sejak lama kan. Kalau dia merasa cukup, ya baik cukup untuk mengabulkan maupun cukup untuk menolak, frankly speaking, maka mungkin dia tidak membutuhkan tambahan keterangan lain buat diri mereka sendiri. Nah, tetapi kalau seandainya mereka merasa wah ini belum cukup nih, sementara kita punya sebuah hal yang perlu diklarifikasi yang belum jelas nih klarifikasinya misalnya, itu bisa saja MK memanggil. Jadi memang untuk persidangan di MK ini adalah unik-uniknya sedikit. Yang barangkali kalau kita sejajarkan dengan perdata pidana atau pengadilan lain memang agak beda. Apalagi kita tahu bahwa yang sengketa pilpres ini kan bukan single case. Kalau Bang Uto misalnya ketika membela kasus pembunuhan misalnya kan berkutatnya di satu peristiwa saja. Sementara dalam sengketa pilpres ini yang dibatasi 14 hari kerja, kita tidak hanya satu peristiwa berkutatnya. Di ratusan bahkan ribuan peristiwa yang harus kita selesaikan dalam 14 hari. Itulah sebabnya pakem sidang umum, ya sidang yang pada umumnya itu di MK kurang berlaku. Karena kalau pakai sidang pakem umum, tidak ada permohonan yang bisa mendapatkan keterangan yang adequate dalam jangka waktu yang lebih tinggi. Itulah sebabnya MK kemudian perlu punya diskresi bagi dirinya sendiri untuk menambah keterangan kalau dia membutuhkan itu. Tapi keyakinan Anda, Bung Refli, nanti pertimbangan untuk menghadirkan 4 menteri ini arahnya bakal kemana kemudian? Saya nggak bicara yakin dan tidak yakin. Kita memohonkan kalau dikabulkan syukur, kalau tidak dikabulkan ya kita berusaha untuk menghadirkan ahli dan saksi kita semaksimal mungkin. Oke. Kalau Bang Oto, ngelihatnya gimana nih peluangnya bakal datang 4 menteri ini di mata Anda mewakili tim pembela Prabowo Gibran? Bagi saya mau datang atau tidak nggak ada persoalan. Karena begini, kami meyakini betul soal bansos ini tidak ada kaitannya dengan perkara ini dan tidak ada kaitannya dengan kemenangan Prabowo Gibran, ya kan? Karena begini ya, Anda harus tahu juga bahwa perbuatan bansos itu harus dilihat apakah ada hubungan kausal
dengan diberikannya bansos itu mengakibatkan perolehan suara daripada pihak-pihak pemohon. Jadi harus dihubungkan. Jadi jangan nggak boleh tafsir dan asumsi. Jadi kalau banyak ada bansos, nah harus dibuktikan apakah betul akibat bansos ini ada hubungan kausal. Jadi saya jadi memilih gara-gara bansos. Itu harus dibuktikan. Jadi tidak bisa langsung diasumsikan, ditafsirkan. Oh ada bansos sehingga orang memilih Pak Prabowo. Nggak ada bisa begitu. Harus dibuktikan ada hubungan kausal nggak? Ada sebab akibat tidak? Gara-gara bansos saya memilih Prabowo Gibran. Nah ini kan harus dibuktikan sama mereka. Oke. Itu saya katakan tadi itu kalau dibuktikan, dia mendalikan, ya harus buktikan. Oke. Ya. Nah kedua, bahwa Ya, betul sekali Bang Oto. Terus Bang Oto ya. di MK itu sudah ada hukum acaranya. Saya selalu katakan bahwa ada hukum material, maka hukum material itu ditegakkan oleh hukum acara. Hukum acara ini nggak boleh disimpangi. Nggak boleh disimpangi. Oke. Kalau disimpangi, keadilan tidak bisa tercapai. Nah, hukum acara sudah jelas mengatakan perkara ini adalah perkara pilpres, ya kan? Di mana yang diajukan sebenarnya seharusnya menurut undang-undang pemilu itu adalah mengenai sengketa perhitungan suara. Oke. Nah, kalau perhitungan suara, maka pemohon harus menyebutkan. Oke. Oh, angka yang disebutkan KPU itu tidak benar. Dan yang itu adalah hitungan saya segini. Oke. Nah, ini dalam permohonan, bayangkan dia minta KPU membatalkan pembatalan kemenangan Prabowo, tapi pemohon sendiri tidak menyebutkan berapa suara Oke. yang sebetulnya yang dimiliki. Jadi nggak mungkin dong. Nah, jadi pertanyaan berikutnya nanti bagaimana? Oke teman-teman, jadi seperti itu ya, perdebatan seru ini ya, sangat seru sekali, dan sampai ketemu di video saya selanjutnya.